Ya, teman-teman, di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pemrograman web, lebih tepatnya di bagian desain webnya untuk materi tentang CSS. Jadi apa itu CSS? CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Kemudian CSS ini sendiri menjelaskan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. Kemudian CSS dapat menghemat banyak pekerjaan. Karena apa? Karena dapat mengontrol tata letak beberapa halaman sekaligus. Jadi nanti ada satu buah file CSS kemudian bisa digunakan untuk mengatur beberapa halaman HTML. Kemudian untuk ekstensi CSS eksternal nanti ekstensinya adalah .css ya atau .css. Untuk sintaks dari CSS sendiri adalah seperti berikut. Jadi nanti ada selector, kemudian nanti ada deklarasinya. Jadi pada intinya ada dua itu, tapi deklarasinya nanti terdiri dari dua hal. Yang pertama properti ya, yang kedua nanti adalah value atau nilai yang akan kita gunakan pada properti tersebut. Kemudian kita bisa melakukan lebih dari satu deklarasi untuk dalam satu selektor ya, misalkan color blue, jadi kita merubah H1 menjadi warna biru dan ukurannya menjadi 12 pixel. Kemudian apa itu selektor? Selektor ini menunjuk ke elemen HTML yang ingin diubah stylenya. Jadi kalau kita ingin merubah paragraf ya nanti kita akan ubah di sini menjadi P. Kemudian blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Jadi kalau kita mempunyai lebih dari satu nanti akan dipisahkan oleh tanda titik koma seperti ini ya. Oke, kemudian penggunaannya, jadi penggunaan si CSS ini sendiri dalam halaman HTML terdapat 3 jenis ya, ini secara umum. Yang pertama nanti ada inline, ini menggunakan atribut style dalam elemen HTML. Yang kedua adalah internal, kita menambahkan elemen style ya di bagian head. Yang ketiga nanti adalah eksternal dengan menggunakan file CSS eksternal, artinya kita nanti membuat sebuah file CSS dengan ekstensi .css. Ya, untuk tahapan inline CSS, kita bisa menggunakan contoh berikut ini. Jadi kita buat nama file ya, satu file HTML yang isinya adalah seperti ini. Ini saya buat folder w2_css, kemudian saya bikin satu file baru, kemudian saya simpan ke dalam folder yang namanya w2css. Dan saya kasih nama di sini, saya simpan. Oke ya, namanya w2_css inline, kemudian saya simpan. Saya tambahkan tanda seru untuk menambahkan script HTML-nya, kemudian saya simpan lagi. Di dalam body ini saya ingin menambahkan yang namanya tag H1, ya H1, kemudian judul artikel, kemudian di bawahnya saya ingin menambahkan sebuah paragraf yang isinya lorem ya. Ini cukup teman-teman apabila ingin mengetik auto text-nya, tinggal tambahkan saja, misalkan seperti ini, P, kemudian teman-teman ketik kata lorem ya, kemudian diklik enter, nanti dia akan otomatis menambahkan beberapa kalimat yang random ya. Ini sebenarnya bukan random ini, mungkin bahasa apa gitu ya. Kemudian kita simpan, kita cek dulu bagaimana hasilnya. Oke, jadi di hasil kali ini, di halaman ini kita berhasil menampilkan sebuah tulisan atau dengan judul artikel ya. Artikel, kemudian di bawahnya ada sebuah paragraf lorem ipsum bla 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 sampai sini. Kemudian kita akan coba ubah sintaksnya. Kita tambahkan
Di sini ini inline ya. Kita tambahkan misalkan di bagian H1, di sini kita ketik style, misalkan color titik 2 ya, titik 2 nilainya apa? Ini propertinya, properti yang akan kita rubah adalah properti color, warnanya atau value-nya kita isi dengan merah. Dan kita simpan. Kita coba refresh di sini. Ya, ini sudah berhasil terganti menjadi warna merah. Jadi saya coba perbesar ini ya, teman-teman. Kita tambahkan style, kemudian sama dengan seperti ini. Color ini adalah nama propertinya yang akan kita ubah. Kemudian red ini adalah value-nya. Ketika kita simpan, maka judul kita ini adalah otomatis berubah menjadi merah. Karena kita menuliskan CSS tipe inline. Kita menambahkan settingannya ini langsung pada tag H1-nya. Oke, setelah itu, ini kita bisa copy ya. Kita Ctrl A, kita copy, kita bikin satu file lagi. Kita simpan sebagai file yang internal. Ini kita ganti menjadi internal. Kita simpan. Oke, yang ini kita bisa close. Ya, ini sekarang kita masuk ke file internal. Jadi tadi saya copy, kemudian saya paste ke sini. Ini untuk yang CSS internal. Jadi pada bagian inline yang tadi saya hapus dulu. Seperti ini. Kemudian di bagian head ini, atau lebih tepatnya di bawah title ya, kita bisa menambahkan style di sini. Style, kita ketik seperti ini. Kemudian kita menambahkan atau menuliskan aturan atau selektor ya, ini nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut. H1 color red ya, titik koma. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita coba simpan lagi dan kita refresh di sini ya. Ya, ini artinya sudah bisa. Atau apabila teman-teman memang pengen melihat perbedaannya, kita bisa merubahnya menjadi warna hijau mungkin ya, green. Kita simpan. Kemudian saya coba refresh di sini. Ini sepertinya perlu dijalankan kembali. Ya, ini sudah berubah, jadi sudah berubah menjadi hijau. Kemudian itu untuk yang internal ya. Yang internal kita menambahkan style seperti ini di dalam head. Setelah itu kita bisa menambahkan juga untuk yang eksternal. Jadi ini adalah metode yang saya kira paling banyak digunakan karena keefektifannya gitu ya. Ini kita simpan dulu, kemudian saya tambahkan, saya save as menjadi eksternal. Seperti ini, kemudian saya simpan. Oke, nah ini sudah menjadi eksternal ya. Nah, untuk eksternal, kita harus menambahkan satu buah file baru. Jadi kita punya harus bikin lagi. Jadi satu file, new file. Kita simpan file ini menjadi ekstensi CSS. Kita simpan, kita masukkan ke dalam folder yang sama, style.css seperti ini ya. Style.css, kemudian kita save. Ini formatnya nanti akan berubah menjadi CSS. Yang kemudian di dalamnya sini kita bisa menuliskan kembali apa saja yang akan kita ubah tulisannya. Misalkan tadi kita pakainya selektor H1 ya. H1, kemudian di sini juga warna misalkan biru. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan ya, kita simpan. Lalu kita coba refresh di sini. Apakah berubah? Ya, ini ternyata belum berubah ya. Mengapa? Karena
eee, yang kita jalankan itu adalah file yang lama, bukan yang file eksternal. Kita jalankan dulu. Oke, ini masih sama karena kita belum menambahkan atau kita belum memanggil si file CSS ini ke dalam file HTML kita. Kita menambahkannya di sini, style ya, style, sorry, CSS gini, ada nggak ini? Ada shortcut-nya ini sebenarnya. Style ya, style. Ini untuk kelas ya. Oh, berarti href atau titik CSS. Seperti ini. Oh iya, saya ingat ya, link ya. Masuknya ke link, kemudian klik di bagian CSS-nya ya. Ini kalau teman-teman menambahkan plugin-nya. Nah, nanti otomatis seperti ini. Kalau teman-teman memang belum menginstal plugin untuk semacam ini, nanti teman-teman bisa mengetiknya melalui link rel. Ini tipenya itu style sheet, kemudian href, ini nanti filenya apa yang teman-teman buat tadi. Kalau teman-teman bikinnya misalkan custom CSS, ya ini nanti seperti ini tulisannya. Yang intinya dia menyesuaikan saja. Kalau dia berada di folder, berarti juga misalkan di sini ada folder misalkan CSS garis miring seperti ini. Artinya nanti file CSS ini kita simpan ke dalam folder CSS. Tapi untuk ilustrasi pada saat ini saya contohkan langsung berada di dalam satu folder. Jadi ini dia menampilkan atau menambahkan si file CSS ini ke dalam file HTML kita. Sekarang kita coba refresh. Ya, ini sudah berubah ya. Ini sudah berubah menjadi warna biru dengan menggunakan eksternal CSS di sini.